Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan penentuan masuk P3K penuh waktu dan paruh waktu khusus untuk para tenaga honorer ternyata dilakukan dengan metode ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pasca disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada Oktober 2023 yang lalu, nasib tenaga non-ASN ataupun honorer di seluruh instansi pemerintah setidaknya sudah mendapatkan kejelasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, seluruh honorer ini dipastikan akan diangkat menjadi ASN P3K selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Akan tetapi honorer atau tenaga non-ASN yang dipastikan akan diangkat menjadi ASN pada Desember 2024 tersebut adalah mereka yang memang sudah terdata dan terdaftar serta lolos pada tahap verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara berdasarkan data dari BKN. Tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di BKN itu sebanyak 1,7 juta orang. Kendati demikian, rekan-rekan sekalian, meski sudah dipastikan akan diangkat menjadi ASN di Desember 2024, maka honorer ini tetap harus melewati metode seleksi atau tes. Selain itu, karena kondisi keuangan, dipastikan pemerintah masing-masing berbeda. Jadi, penataan honorer itu tetap akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan masing-masing pemerintah daerah antara pemerintah daerah yang satu dengan Pemda yang lainnya itu tidak bisa disamakan dan tetap berbeda sesuai dengan kemampuan dan formasi serta kebutuhan masing-masing. Lantas bagaimana sebenarnya metode pemerintah mengangkat seluruh honorer menjadi ASN? Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sudah mengungkapkan bahwa salah satu kebijakan penataan honorer ini adalah melalui jalur rekrutmen. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka menyelesaikan persoalan tenaga honorer adalah melalui tahapan rekrutmen atau seleksi. Nah, para honorer ini akan diangkat menjadi ASN itu dilakukan secara bertahap, termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024 yang menjadi ruang dan jalan tenaga honorer untuk menjadi ASN. Jadi rekan-rekan, proses seleksi ini wajib diikuti oleh seluruh tenaga non-ASN karena memang ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa diangkat menjadi calon aparatur sipil negara. Seperti diketahui bahwa tahun 2024 ini pemerintah kembali akan membuka rekrutmen CSN untuk calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk rekrutmen CSN tahun 2024 ini, pemerintah sudah mengalokasikan 2,3 juta formasi, di mana jumlah porsi P3K itu sebanyak 1,6 juta formasi. Nah, melalui seleksi CSN P3K 2024, pemerintah akan melakukan penataan khusus untuk tenaga non-ASN di instansi pemerintah, baik pusat maupun masing-masing daerah. Demikian rekan-rekan metode yang dilakukan oleh pemerintah, yakni melalui proses seleksi. Jadi kesimpulannya, seluruh tenaga honorer wajib mengikuti seleksi CSN pada tahun 2024 ini agar bisa diangkat menjadi calon aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian video kali ini. Bagaimana tanggapan dan pertanyaan? Jika memang ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.